seperti apa kan begitu. Akhirnya tidak memperoleh satu keridoannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita diminta dulu, tuntutlah ilmunya dulu sebelum kita yang lain-lainnya. Kemudian ada yang menghalang-halangi orang yang berilmu, misalnya orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Itu adalah satu yang berbahaya juga, ya. Orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah, mendapatkan satu azab ya, dari Allah. Orang-orang yang menghalang-halangi orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, dan kemudian mereka bodoh dan tidak mau belajar. Itu sebab sehingga dikatakan oleh Nabi, orang berilmu itu lebih aku cintai, ya, lebih aku suka. Maka itu lebih baik walaupun dia tidur daripada dia seorang ahli ibadah tapi bodoh dengan ilmunya, nggak ada ilmunya dalam beribadah. Al-ilmu habibullah, karena orang berilmu adalah kekasihku. Al-jahilu adullah, karena orang jahil itu adalah musuhku. Itu makanya salah satu sesuatu hal yang dibenci oleh Allah karena tidak ada ilmunya. Karena dengan tidak ada ilmu kita sudah beribadah kita kurang sempurna kan, gitu, tidak sempurna lagi, bahkan ibadah kita menjadi sia-sia. Itu sebabnya kita belajar ilmu kerohanian ini terlebih. Itu bukan berarti kita meninggalkan syariatnya. Syariat hakikat ini dua ilmu yang sejajar. Ini dibutuhkan oleh yang kedua-dua kehidupan kita, karena akan beriringan dia. Maka diumpamakan seperti dua lautan yang bertemu, tetapi di antara keduanya ya saling tidak melampaui, tidak saling melampaui. Itulah perumpamaannya antara ilmu zahir dengan ilmu batin. Walaupun bersamaan tapi dia tidak dilampaui, ya, tidak saling memasuki. Maka yang zahir tetap yang zahir, yang batin tetap yang batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak pengurus yayasan, pengurus perguruan, kepada hadirin hadirat jamaah perguruan Thariq Haq Naksabandi rahimakumullah. Puji dan syukur terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia yang mulia ini kita dapat hadir menghadiri majelis zikir perguruan Thariq Haq Naksabandi di yang sama-sama kita cintai, dalam rangka kita menjalankan rutinitas kita, kewajiban kita untuk menjalankan ibadah zikir ini sebagai ibadah yang utama terhadap perguruan Thariq. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita ini mendapatkan limpah rahmat taufik hidayah dan ridhonya, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya, semoga kita dapat mengikutinya secara zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bahwasanya kita oleh Allah yang menjadi hamba yang mulia, dimuliakan karena ilmu dan amal. Allah menempatkan orang berilmu dan amal adalah di surga Firdaus tempatnya. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus khalidina fiha la yabghu anha hiwala.
Itu satu pernyataan Allah terhadap orang-orang yang berilmu dan orang yang beramal soleh. Dan ini yang selalu orang rindukan, orang ini inginkan supaya masuk ke wilayah itu. Tapi dengan syarat harus ada ilmu dan amal. Nah, di dalam perguruan kita ini adalah kita dibimbing, ya, ditunjukkan ilmunya. Ilmu namanya ilmu syahadah atau ilmu petunjuk. Ilmu syahadah inilah yang sungguhnya yang Nabi terima langsung dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu bukan melalui satu pelajaran-pelajaran melalui makhluknya atau pelajaran-pelajaran yang melalui satu pemikiran-pemikiran pemahaman, tidak. Dicampakkan ke dalam dadanya. Itu sungguhnya. Itulah sungguhnya yang harus kita ikuti semuanya, supaya kita memperoleh sebagaimana Nabi peroleh ilmu syahadah, itulah ilmu yang ada di dalam dada. Dan itu sebenarnya sebagai pedoman kita, sebagai acuan kita di dalam ibadah apa saja, mau sholat, zikir, doa, dan semua mau ibadah. Dalam ilmu syahadah inilah yang seringkali dikatakan ilmu bismillah atau ilmu tauhid. Ilmu inilah yang membimbing kita yang menuju ke Allah, dan ilmu inilah yang sebagai jalan kita sebagai untuk menuju ke keridhaannya Allah. Nah, ini yang sesungguhnya yang orang-orang yang tidak kenal, tidak tahu. Itulah dikatakan ilmu hidayah. Ya. Ilmu ini adalah sesuatu hal yang luar biasa dibandingkan dengan sebuah peramalan-peramalan, mau puasa, haji, jihad dan sebagainya. Itu lebih utama. Ya, itu. Makanya sampai dikatakan oleh Nabi dalam sebuah hadisnya, ya, talabul ilmu afdalu minas salat wasyam wal jihad wal hajj fi sabilillah. Kita berilmu itu lebih utama daripada orang berhaji, berjihad, ya, berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya, kan, gitu. Itulah pentingnya, karena tanpa ilmu kita tidak akan diterima amaliyah kita yang menjadi sia-sia. Itu sebabnya ini merupakan salah satu jalan kita untuk mendapatkan satu kemuliaan insya Allah dengan ada ilmu. Tapi tentu diamalkan. Ilmu tanpa amal akan menjadi sia-sia. Nah, ini yang seringkali kita lupakan, yang kita lalaikan, yang kita anggap ya nanti. Nah, keduluan kita didahulukan oleh hayat kita, hidup kita yang sedikit ini. Nah, itu makanya nanti ilmu kita yang sudah kita miliki, kemudian begitu sudah di situ, hasil keilmuan ini nggak ada, gitu, nggak ada di aplikasinya, nggak ada amaliyahnya. Nah, itu. Tapi ada amaliyah yang Allah tidak menerimanya. Itu makanya amal tanpa ilmu. Nah, itu hanya peramal aja sih. Kemana amaliyahnya nggak tahu. Bagaimana caranya? Fokusnya seperti apa, kan begitu. Akhirnya tidak memperoleh satu keridhoannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita diminta dulu, tuntutlah ilmunya dulu sebelum kita yang lain-lainnya. Kemudian ada yang menghalang-halangi orang yang berilmu, misalnya orang yang belajar, orang yang mencari ilmu. Itu adalah satu yang berbahaya juga, ya, orang-orang yang mendapatkan kemurkaan Allah, mendapatkan satu ajab, ya, dari Allah. Orang-orang yang menghalang-halangi orang yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu. Dan kemudian mereka bodoh dan tidak mau belajar. Itu suatu sehingga dikatakan oleh Nabi, orang berilmu itu lebih aku cintai, ya, lebih aku suka. Maka itu lebih baik walaupun dia tidur daripada dia seorang ahli ibadah tapi bodoh dengan ilmunya, nggak ada ilmunya dalam ibadah. Ilmu Habibullah, karena orang berilmu adalah kekasihku. Al-jahilu adullah, karena orang jahil itu adalah musuhku. Itu makanya salah satu hal yang dibenci oleh Allah karena tidak ada ilmunya. Karena dengan tidak ada ilmu kita sudah beribadah kita kurang sempurna, kan gitu. Tidak sempurna lagi. Bahkan ibadah kita menjadi sia-sia. Nah, itu sebabnya kita belajar ilmu kerohanian ini terlebih. Nah, itu bukan berarti kita meninggalkan syariatnya. Syariat hakikat ini dua ilmu yang sejajar. Ini dibutuhkan oleh yang kedua-dualah kehidupan kita, karena akan beriringan dia. Maka diumpamakan seperti dua lautan yang bertemu, tetapi di antara keduanya ya saling
tidak melampaui, tidak saling melampaui. Itulah perumpamaannya antara ilmu zahir dengan ilmu walaupun bersamaan tapi dia tidak dilampaui. Nah, tidak saling memasuki, makanya yang zahir tetap yang zahir, yang batin tetap yang batin. Zahir ini adalah peramalan luar kita. Maka dikatakan tarikas artinya tarekat syariat. Ya. Ada orang yang bertarekat pada peramalan syariat. Artinya apa? Bahwa di dalam menjalankan tarekatnya masih di tataran syariat. Makanya wirid-wirid misalnya Yasinian misalnya itu tarekat juga, atau baca Egypt itu tarekat juga, tapi tarekat di dalam tataran syariat. Ada tarekat di tataran haliah hakikat, itu berbeda gitu. Itu ada pandangannya, ada fokus, ada sandarannya, itu beda, itu kelas gitu ya. Jadi tidak hanya semata-mata beribadah berdasarkan amal, berdasarkan bacaannya, berdasarkan wirid-wiridnya, bahkan terlupakan semua itu ya. Terlepas daripada pikiran ingat hanya semata-mata ke Allah. Itu sebenarnya hingga ya, bisa jadi peramalan-peramalan itu bisa terlepas, bisa terlupakan karena saking nikmatnya di situ, saking asiknya di situ. Nah itulah seringkali orang menjadi terganggu, menjadi persoalan. Ini kenapa dia seperti ini, kenapa seperti ini, kan itu jadi pertanyaan-pertanyaannya. Memang ya itu harus kita jaga juga ya. Kalau itu sampai melampaui hal-hal yang syariat, ini akan berbahaya, akan menjadi fitnah. Makanya kita dalam hal itu kita lebih baik kita di tempat yang tertutup, tersembunyi, kan itu di sini. Jangankan hal-hal yang khusus di situ, yang jahil ini aja masih banyak, masih yang belum mengerti, belum paham, kan itu. Makanya kita mensiasati dengan jalan yang tengah. Dengan jalan tengah itu adalah bahwa di mana kesemuanya terlaksana di dalamnya. Bahkan di dalam yang 4 perkara syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat itu semua muncul, semua kita munculkan, kita kerjakan ya. Makanya dari sisi mana saja kita pahami tentang keilmuan ini, dia tidak ada satu perpecahan di situ. Ya karena saling mengambil ya, saling memasuki dia. Ya. Walaupun dengan pembahasan apapun gitu. Kita tahu mana peletakannya, kemana dia harus di luar, di mana yang harus di dalam itu. Makanya ilmu ini sebagai furqan, sebagai pembeda, membedakan mana perkara yang luar dan mana perkara di dalam. Itu selesai sebenarnya, sederhana sekali. Nah, jadi rujukannya ketika kita bermusyahadah ya dalam kita tafakur, syir, itu kita sudah miliki. Kalau kita tidak miliki rujukan itu kemana? Yuk, syirnya kemana? Fokusnya kemana? Sandarannya apa? Wah, jauh sekali. Itulah yang membuat orang bertanya-tanya gitu. Ketika dimunculkan aja sesuatu di dalam itu mereka bingung. Apa itu kan itu? Karena belum tahu sesungguhnya apa yang Allah letakkan di dalam dirinya dan mereka belum terima, belum mereka tawajuh, mereka ittifaq, mereka sudah mendapatkan satu penerimaan di situ. Ya ijab kabulnya yang belum, kan itu sebenarnya. Itu sebabnya orang diminta dicarilah ke ahlinya jika kita belum mengerti, belum tahu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah ya ini kita mau mengadakan acara Isra Mi'raj ya. Insya Allah mungkin di malam Jumat ya, seharusnya diumumkan nanti sama ya bagaimana mekanisnya. Silakan kita mau lakukan malam Jumat aja ya. Karena perjalanan ini perjalanan malam, kita acarakan pada malam. Artinya tidak mendahului, selesai kan seharusnya malam Jumat ini, tapi kan belum. Kan tanggal 27-nya besok hari malam Selasa kan begitu. Mungkin kita ambil malam Jumatnya ya. Nanti kita bahas seperti apa perjalanan Nabi dalam Isra dan Mi'rajnya di dalam perspektif di dalam perguruan tarekat Naqsabandi ini. Mungkin ini saja penjelasan yang singkat. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini ada manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.